Selamat siang pemirsa, bersama saya Muhammad Fadli di CRT Media Yogyakarta yang akan mengabarkan berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Suasana Embung Tambakboyo pada sore hari yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat rekreasi dan juga banyak mahasiswa menghabiskan waktu sorenya di Embung Tambakboyo seperti berolahraga, jalan-jalan, dan lain-lain. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Embung Tambakboyo ini merupakan salah satu tempat di Yogyakarta yang berada di antara 3 desa, yaitu Desa Widomartani, Condong Catur, dan Magoharjo. Sumber air dari embung ini berasal dari Sungai Tambakbayan dan Sungai Guntur. Untuk masuk di embung ini, kita hanya membayar sekitar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp1.000 untuk pesepeda, dan jika kita hanya berjalan kaki, kita tidak membayar apa-apa atau gratis. Embung ini dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat rekreasi dari berolahraga, memancing, dan juga banyak penjual makanan-makanan ringan. Kita bisa jogging dengan mengelilingi embung ini dengan menikmati pemandangan-pemandangan indah yang ada di Embung Tambakboyo ini. Dengan jogging mengelilingi embung ini, sama halnya kita menempuh jarak 1,7 km, cukup mampu untuk menghasilkan keringat di badan. Sebagian besar pengunjung Embung Tambakboyo ini adalah mahasiswa yang menghabiskan waktu sorenya untuk berolahraga atau sekedar hanya berjalan-jalan saja. Selain itu juga, di Embung Tambakboyo ini sebagai tempat penyaluran hobi memancing. Banyak masyarakat yang memancing di Embung Tambakboyo ini, dan juga ikan di embung ini tidak hanya satu macam saja, tetapi ada beberapa macam seperti ikan lele, wader, ikan nila, dan masih banyak lainnya. Di Embung Tambakboyo ini juga bukan hanya sekedar tempat menyalurkan hobi, tetapi di embung ini juga kita bisa menikmati senja yang indah. Saat senja tiba, air di embung memantulkan cahaya matahari yang indah dan langit perlahan-lahan berubah warna. Kita beralih ke berita selanjutnya. Parkiran Abu Bakar Ali Malioboro dijadikan sebagai tempat menikmati senja. Banyak remaja dan mahasiswa yang datang untuk menikmati senja pada sore hari. Parkiran Abu Bakar Ali ini berada di ujung utara Malioboro, lebih tepatnya di Jalan Abu Bakar Ali, nomor 75, Suryat Majan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Parkiran ini sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa dan masyarakat yang berada di Yogyakarta. Parkiran ini terdiri dari 3 lantai. Di lantai bawah biasanya untuk parkiran bus pengangkut pelajar yang datang ke Yogyakarta. Dan untuk lantai 2 dan 3 untuk parkiran sepeda motor. Untuk tarif parkir biasanya dikenakan sebesar Rp3.000 untuk satu sepeda motor. Dan untuk menikmati senja, kita harus naik ke lantai 3. Di lantai 3 inilah kita dapat menikmati senja. Jika cuacanya bagus, kita dapat menikmati senja mulai jam 17.00 sampai dengan 18.30. Biasanya banyak mahasiswa dan remaja-remaja yang datang untuk menikmati senja di parkiran Abu Bakar Ali ini. Bahkan ada yang sampai membawa kursi kecil untuk dapat duduk menikmati senja.
Jadi, jika Anda berada di Yogyakarta ingin menikmati senja, langsung saja datang ke parkiran Abu Bakar Ali Malioboro ini. It's coffee time! Baru, Kapal Api Special Mix Gula Aren. Kopi berkualitas dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Harumnya aroma dan rasa kopi Kapal Api dengan gula aren asli. Temani harimu bersama Kapal Api Special Mix Gula Aren untuk semangat setiap saat. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala Paramex obatnya. Produksi Konimex. Aduh, Nyeri otot. nyeri otot. Nyeri otot. Segera redakan dengan Paramex nyeri otot. Nyeri otot, nyeri sendi, pegel linu. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Berita selanjutnya, kepadatan Malioboro menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru 2023, beberapa kawasan di daerah istimewa Yogyakarta seperti Malioboro sudah dipadati oleh pengunjung untuk memeriahkan tahun baru 2023. Jangan gitu. Selama serius. Sakit hati saya tiba-tiba. Jangan. Tadi selama enggak. Menjelang tahun baru 2023, beberapa titik di kawasan daerah istimewa Yogyakarta seperti di Malioboro sudah dipadati oleh pengunjung dan masyarakat setempat yang antusias merayakan pergantian tahun 2022 ke 2023. Keriuhan masyarakat memadati Selasar Malioboro Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2022. Kepadatan ini terjadi jelang pergantian tahun dari 2022 ke tahun 2023. Pemandangan ini hampir terjadi setiap tahun, kecuali pada 2 tahun belakang yang mengharuskan masyarakat untuk melewati pergantian tahun di rumah saja. Sejak pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022, masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk mengobati kerinduan dan keriuhan Malioboro. Bukan hanya dihiasi oleh penduduk lokal saja, namun wisatawan luar juga banyak yang berlibur ke Jogja, terutama untuk mengunjungi Malioboro. Aneka jajanan dan juga pasar rakyat terlihat dipenuhi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Museum Sono Budoyo sudah menjadi destinasi wisata di Yogyakarta. Dengan membayar tiket karcis 10.000, kita sudah dapat menikmati peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di museum itu. Inilah suasana di Museum Sono Budoyo. Sebelum kita masuk di museum ini, kita harus membeli tiket sebesar Rp10.000 per orangnya. Saat kita masuk, kita akan disambut oleh pintu otomatis melalui sensor dan juga disambut dengan gamelan-gamelan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Setelah memasuki museum, pengunjung akan masuk ke ruang pengenalan. Di ruangan ini, terdapat beberapa kain batik beserta penjelasannya, dan juga beberapa model topeng zaman dulu, serta canting untuk menyirip pinang, dan masih banyak barang bersejarah lainnya yang berada di ruangan pengenalan ini. Selanjutnya, pengunjung akan masuk di ruang prasejarah. Di ruangan ini, pengunjung akan melihat secara utuh tulang belulang manusia, dan juga peninggalan prasejarah lainnya. Beralih ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan klasik. Di dalam ruangan ini,
kita mendapatkan mesin digital yang memperlihatkan keris-keris serta menjelaskan kegunaan keris tersebut. Museum Sono Budoyo ini berada di Jalan Pangurakan nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Godomanan, Kota Yogyakarta. Dengan adanya Museum Sono Budoyo ini, semoga dapat menambah pengetahuan masyarakat Yogyakarta dan juga mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya kita beralih di ruangan batik. Ruangan ini dipenuhi dengan batik-batik dengan berbagai corak batik. Dan selanjutnya masuk ke ruangan wayang golek, topeng, dan ke ruangan senjata. Di ruangan wayang golek banyak terdapat berbagai macam wayang golek. Di ruangan topeng banyak topeng-topeng bersejarah dan berbagai macam bentuknya. Selanjutnya kita masuk di ruangan senjata. Di ruangan ini banyak senjata-senjata tradisional, mulai dari parang, keris, pedang, dan masih banyak lainnya. Kondisi Malioboro setelah tahun baru masih saja dipadati oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk datang berkunjung ke Malioboro. Bisa kita lihat kondisi Malioboro saat ini masih dibilang ramai pengunjung setelah tahun baru. Banyak wisatawan-wisatawan lokal maupun asing datang berkunjung ke Malioboro. Bahkan ada juga petugas-petugas untuk menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas di Malioboro agar tidak terjadi kemacetan. Dan banyak juga pedagang kaki lima berjualan di Malioboro menjual berbagai macam makanan. Untuk masuk ke Malioboro, kita hanya membayar parkir kendaraan saja sebesar Rp5.000. Kita sudah puas untuk berjalan-jalan di Malioboro. Di sini juga banyak tukang-tukang becak dan dokar yang siap menemani Anda untuk mengelilingi Malioboro. Siapa aja yang mau juga ambil kan tak gopeng. It's coffee time. Baru Kapal Api Special Mix Gula Aren. Kopi berkualitas dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Harumnya aroma dan rasa kopi Kapal Api dengan gula aren asli. Temani harimu bersama Kapal Api Special Mix Gula Aren untuk semangat setiap saat. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Nama saya Putri Helmi Aneto. Saya biasa dipanggil Tata. Kakak asal daerah mana? Aku asal dari Maluku, lebih tepatnya Tual. Udah lama di Jogja, Kak? Udah dari 2019 akhir, bulan Desember. 3 tahun ya, Kak? Iya. Nah, kultur shock yang Kakak rasakan saat pertama kali ke Jogja itu apa, Kak? Kalau kultur shock pertama kali sih yang dirasain tuh pertama ya mulai dari cara ngomongnya ya. Karena kan kalau di Jogja tuh cara ngomongnya pelan gitu kan, mereka ngomongnya halus, terus masih ada kayak ada alunan gitu pakai nada-nadanya. Kalau dari daerah timur kan, apalagi dari aku dari Tual tuh kan kayak ngomongnya cepet, terus intonasinya gede, harus besar juga suaranya, terus kita tuh juga ngomong rada-rada keras kan, jadi mungkin itu perbedaannya. Dan mungkin juga sama makanan ya, kalau makanan di sini tuh kan lebih spesifik sama yang kemanis ya, lebih manis. Kalau di Tual kan pedes gitu-gitu, terus banyak yang gurihnya. Di sini tuh banyak banget manis, jadi lumayan struggle buat nyari makan di Jogja sih. Nah,
cara kakak beradaptasi sama kultur shock di sini itu gimana kak? Kalau mulai dari cara beradaptasi yang buat ngomong ya, kalau ngomong tuh aku lebih banyakin ngomong sama teman-teman, apalagi kan punya teman kosan waktu masih di daerah Bantul tuh kan lumayan deket ya, jadi kita tuh rame-rame selalu ngobrol bareng, jadi punya waktu buat kita ngumpul rame-rame ngobrol. Di situ tuh aku mulai mulai belajar sih, lebih tepatnya belajar kayak cara ngomongnya, cara intonasinya, terus mulai dari cara mungkin dari gestur tubuh juga harus aku pelajarin, karena mereka tuh gesturnya juga ada gitu kan, mulai dari cara ngomong segala macam. Kalau untuk makanan awal-awal tuh lebih ke kayak karena nggak bisa makan banget gitu ya, nggak bisa makan makanan di sini, jadi aku masak sendiri gitu. Tapi karena udah 3 tahun juga di Jogja, jadi kayak mulai belajar, kayak udah mulai makan masakan Jogja tuh kayak udah mulai bisa gitu. Tapi yang nggak bisa banget buat dimakan sekarang itu gudeg tuh nggak bisa banget, karena itu manisnya kemanisan banget, jadi nggak bisa banget. Kalau yang lain masih oke lah. Kalau culture shock yang aku dapetin lagi itu contohnya kayak di sini itu lebih banyak kayak orang kalau mau kemana-mana itu pakai helm. Itu tuh emang salah satu hal yang lumrah ya, maksudnya itu semua orang harus pakai helm gitu, udah aturan lalu lintas kan. Tapi kalau di daerah Tual itu tuh kayak minim banget gitu orang pakai helm, jadi kayak kalau mau keluar kemana-mana tuh kalau nggak pakai helm juga nggak apa-apa gitu. Kalau di sini kalau nggak pakai helm tuh berasa kayak aduh takut gitu, apalagi di sini lampu merahnya banyak. Kalau di Tual kan bener-bener nggak ada lampu merah sama sekali, dan itu tuh bikin kayak semuanya jadi beda gitu. Kalau di Tual apa-apa cepet, nggak macet juga, apa-apa cepet. Kalau di Jogja tuh lampu merahnya lama, terus macet juga, apalagi kalau kita jalannya pagi-pagi pada saat orang mau ke kantor atau mau sekolah, atau enggak mau pas pulang kantor, terus pulang kerja juga tuh, pulang sekolah itu pasti macet gitu kan. Terus kalau buat cara untuk mengatasi itu sih, karena aku tipikal orang yang nggak suka keluar pakai motor, jadi kayak itu nggak terlalu berpengaruh juga, karena ya kerjaannya cuma di kosan. 3 tahun ini kerjaannya cuma di kosan aja, nggak kemana-mana. Jadi kalau untuk itu cuman kaget aja, culture shocknya tuh aku dapet gitu, cuman itu nggak terlalu berpengaruh sama kehidupanku. Yang kedua mungkin di sini, yang selanjutnya ya, mungkin kalau di sini tuh kayak mereka tuh adatnya tuh kental banget gitu kan, kayak mesti kayak kalau ada perayaan pasti ngadain acara wayang gede-gedean gitu kan. Kalau di Tual juga ada juga, cuman bedanya di sini tuh mereka pakai acara ada sindennya, terus mulai kayak nyanyi-nyanyian, terus ada gamelannya juga. Dan itu tuh kalau di daerah kosanku yang lama kayak hampir seminggu 2 kali tuh pasti ada acara gamelanan gitu, dan selalu kayak tiba-tiba tengah-tengah malam tuh dengar bunyi gamelan di mana-mana. Kalau di Jogja kan kayak kalau di Tual ya, kalau di Tual kan kayak udah diem aja gitu, kalau malam udah nggak ada apa-apa, palingan cuma dengar bunyi motor gitu doang, nggak ada acara-acara spesial, kecuali kalau ada acara kayak keagamaan atau enggak ada acara adat baru tuh mulai ada. Tapi kalau di Jogja tuh kayak di Bantul sih, aku ngerasainnya tuh di Bantul tuh lebih yang kayak tiap seminggu tuh bisa kayak 2 atau enggak sekali lah minimal gitu ya, mereka tuh pasti ngadain acara dan selalu ada gamelan gitu. Dan itu juga sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh sama aku, cuman kayak kaget aja gitu kok setiap minggu gitu ada acaranya, tiap minggu harus ada yang nyanyi, harus ada yang nyinden, harus ada yang nari. Jadi kan cuman kaget aja aku, mungkin itu sih. Saya Muhammad Fadli, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.